pemirsa, bersama saya Nabila Sukriya. Saat ini saya sedang berada di Kampung Baru RT 7 RW 8 atau tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Saya melakukan penelitian ini untuk melakukan atau untuk menganalisis kondisi di wilayah ini yang dikeluhkan oleh warga akibat pencemaran udara dan air di sekitar permukiman. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Ketua Pengurus Kampung Baru atau biasa kita sebut di depan rumah Ketua RT. Yuk ikutin saya untuk memberikan pertanyaan sedikit kepada Ketua RT-nya atau wawancara sedikit untuk mengenai kondisi di lingkungan ini. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Pengurus Kampung Baru RT 7 RW 8. Halo Bapak, saya bersama Bapak siapa? Dengan Bapak Zuhri Santoso. Oke, dengan Bapak Zuhri Santoso. Oke, Bapak saya izin memberikan pertanyaan sedikit nih ke Bapak. Bapak saya mohon izin bertanya, apakah di kampung ini semua berpenduduk nelayan atau bagaimana Pak? Campur variasi, ada yang nelayan, ada yang pengusaha minyak limbah, ada pengusaha besi tua juga, ada yang dagang warung kelontongan. Oh, berarti tidak semua 100% nelayan ya Bapak? Ya, cuman kebanyakan nelayan. Oke, berarti mayoritas nelayan. Nah, untuk pendapatan nelayan sendiri nih Pak, itu kira-kira stabil nggak sih Pak setiap harinya? Kalau menurut informasi dari yang bersangkutan itu sebetulnya kurang. Pendapatan itu kalau lagi posisi sepi ya bangsa 40 sampai 50. Ya kalau memang posisi lagi lumayan bisa sampai 100.000 per hari. Oh, berasa 100.000. Berarti nggak pernah sampai yang maaf Bapak yang misal 1 juta atau di atas juta gitu. Berarti mentok 100.000 ya? Ya. Oke, kalau untuk bantuan sendiri dari pemerintah Pak, di sini tuh sudah memadai belum sih? Sudah menyeluruh belum? Alhamdulillah selama ini kalau bantuan dari pemerintah hampir 80% itu kebagian semua seperti itu. Jadi semua data yang ada di Jalan Kampung Baru itu ada semua. Jadi udah masuk ke kelurahan. Jadi nama-nama yang ada di Kampung Baru itu alhamdulillah sudah ada di kelurahan. Oke, kalau untuk Bapak sendiri sudah menjadi ketua pengurus di Kampung Baru ini kira-kira sudah berapa tahun Pak? Saya dari 2019. Oh, dari 2019 sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, kalau misalkan untuk kayak penduduknya nih Pak, kayak keluh kesahnya mungkin apa Pak kira-kira selama menjadi pengurus di kampung ini? Sebetulnya kalau untuk warga saya itu aman-aman saja. Oke. Jadi kalau masalah ekonomi ya macam-macam lah. Iya. Ada yang agak susah, ada yang lumayan. Yang namanya warga banyak tetap campur. Oke. Jadi nggak istilahnya berkekurangan. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang juga kadang pas-pasan juga. Pas-pasan. Kalau untuk ketimpangan Pak di sini tuh di Kampung Baru ini menurut Bapak ini ketimpangannya apa aja sih Pak? Ya banyak kalau ketimpangan. Oh banyak ya, kayak ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, gitu. Oke. Cukup itu saja Bapak, terima kasih banyak waktunya ya Bapak. Pemirsa nih, saat ini saya sudah berada di salah satu titik atau tempat yang ikonik sekali dengan wilayah Kampung Baru ini, yaitu di beberapa perahu-perahu nelayan atau mungkin tempat-tempat yang mereka berjalan. Itu bisa dilihat sendiri di belakang kita. Menurut Bapak sebagai Kepala Dinas Sosial, bagaimana cara Bapak menangani ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia ini, Pak? Terima kasih sebelumnya dari saya Diki Hardiana. Saya saat ini menjabat Sekretaris Dinas Sosial Banten. Pertanyaan Saudara Diki mengenai ketimpangan nasional perlu saya jelaskan bahwa memang di
dunia ini pasti ada miskin, ada kaya, dan pasti ada ketimpangan sosial di sekitar itu. Nah, terkait hal itu, tentunya pemerintah telah mengatur bagaimana kita mencoba untuk mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Pemerintah punya beberapa program terkait untuk meningkatkan taraf hidup dan bagi masyarakat. Untuk masyarakat yang kurang mampu, tentunya banyak program terkait untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Contoh, ada pemberian bantuan langsung tunai BLT, ada pemberian mengenai usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin atau rentan miskin. Kalau sekarang ada istilahnya mereka diberikan apabila mereka masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada desil 1 sampai desil 5. Itulah kelompok masyarakat yang perlu dibantu guna mengurangi ketimpangan sosial. Gitu deh. Baik, Bapak. Mungkin pertanyaan kedua, apakah cara tersebut efisien terhadap pemerataan pembagian bantuan sosial, Pak? Tentunya kalau kita tidak bisa untuk mata bahwa sifatnya bantuan dari pemerintah namanya stimulus bagi masyarakat membantu. Tentunya namanya membantu pastinya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat. Namun demikian, intinya bahwa masyarakat diberikan adalah masyarakat yang kurang mampu ataupun pemerintah berikan adalah sudah tepat sasarannya kepada masyarakat. Efektif kalau tidak efektif kepada penerimanya. Kalau soal penggunaan taraf hidup tentunya kembali kepada si penerima. Apakah mereka bisa mencukupi mengatur? Tentunya memang biaya hidup semuanya tergantung pada pola hidup seseorang. Oke, baik, Bapak. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak nelayan harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan masa depan yang layak, di tengah keterbatasan fasilitas dan ekonomi lingkungan yang tidak mendukung. Kampung Nelayan Cilincing bukan sekedar cerita tentang kemiskinan, melainkan cermin ketidakmerataan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara ini. Ini saya akan mewawancarai salah satu dosen di Universitas 17 Agustus 1945. Saat ini saya sedang bersama Ibu siapa? Herlina, Ibu dosen apa di UTA? dosen ilmu pemerintahan. Oke, langsung aja ya Bu, kita ke pertanyaannya. Oke. Ya. Bagaimana menurut Ibu memaknai ketimpangan sosial dari perspektif ilmu pemerintahan? Oke, jawabnya singkat nih, singkat, padat, dan jelas. Boleh. Oke, jadi kalau di ilmu pemerintahan ya, memaknai ketimpangan sosial itu berarti bukan hanya sebatas persoalan ekonomi atau sosial, tapi itu bagian daripada hasil sebuah proses politik. Jadi ketimpangan itu muncul karena memang distribusi sumber daya, kemudian akses pelayanan publik yang memang tidak diatur secara adil oleh negara. Nah, jadi dengan kata lain, ketimpangan itu mencerminkan bagaimana negara bisa menjalankan fungsinya dalam membentuk atau membuat regulasi, kemudian meredistribusi, kemudian merepresentasikan kepentingan, serta sejauh mana kebijakan yang dibuat pemerintah itu bisa berpihak kepada seluruh masyarakat atau justru
malah mereproduksi ketidakadilan struktural. Oke, terima kasih Ibu. Nah, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Banyak ya pertanyaannya. Iya, 2 aja kok, ini pertanyaan Oke. terakhir. Oke. Apakah ketimpangan sosial lebih dipengaruhi oleh kebijakan publik atau struktur kekuasaan? Oke, jadi itu saling berkaitan ya. Oke, jadi tadi kan bagaimana menempatkan kebijakan publik dan ketimpangan struktural sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Nah, itu mereka berdua itu saling berkaitan, tapi kalau kita lihat porsinya akan lebih berpengaruh atau yang fundamental itu faktornya karena apa tadi struktur kekuasaan. Karena nanti di struktur kekuasaan dia itu yang akan memilih atau yang akan menentukan siapa yang dianggap atau kepentingan siapa yang akan diakomodir, kemudian kebijakan apa yang akan mungkin atau tidak mungkin untuk diambil, kemudian struktur sosial ini yang akan mendefinisikan sebenarnya